Waalaikumsalam. Silakan duduk Syifa. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya Syifa ya sudah bersedia hadir menemui Ibu ya kan. Semalam Syifa chat ke Ibu jika memang ingin bercerita ke Ibu. Iya. Ya. Nah, oke, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai kegiatan kita kali ini biar nanti kegiatannya lancar ya. Dan apa yang Syifa ingin ceritakan, permasalahan Syifa bisa teratasi. Oke? Oke. Ayo kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Syifa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Kemarin-kemarin kayaknya sakit ya? Iya. Sakit apa? Sakit ini apa sih bagian Kira-kira apa yang ingin Syifa utarakan atau ceritakan ke Bu Ai? waktu kemarin sebelum PAS saya juga malas Bu karena beberapa hari ini tidak masuk. Bu Ai jelaskan sedikit ya Syifa ya. Tujuan kita bertemu hari ini kan untuk menyelesaikan permasalahan Syifa ya, yang nanti akan Syifa ceritakan ke Bu Ai. Kan kalau sekarang Bu Ai tidak tahu nih, belum tahu secara mendetail gitu ya. Nanti setelah Syifa bercerita barulah kan Bu Ai paham gitu ya. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan Syifa, jadi ada beberapa hal penting nih yang harus Syifa ketahui juga. Yang pertama, Syifa harus sukarela. Selain itu juga di sini Syifa harus terbuka. Maksudnya terbuka di sini harus menceritakan semua permasalahan yang Syifa alami, yang sedang Syifa hadapi. Insya Allah Bu Ai berjanji tidak akan membocorkan apa yang Syifa ceritakan ke Bu Ai hari ini. Nah, jadi di ruangan ini kan hanya ada Bu Ai dan Syifa ya, tidak ada orang lain. Sepakati waktu terlebih dahulu ya. Kira-kira berapa lama nih kita akan mengobrol, membahas permasalahanmu pada pertemuan kita kali ini? 40 menit aja Bu. 40 menit ya. Cukup. Sebelum diingat ya, Syifa harus terbuka. Semuanya tolong ceritakan ke Bu Ai ya, tidak usah tutupin, tidak usah takut ya, agar nantinya Syifa bisa menemukan solusi ya kan. Jadi Syifa sendiri kan yang merasa senang ya. Syifa udah siap untuk melangkah ke kegiatan berikutnya? Syifa sudah mengatakan ke Bu Ai, katanya ditegur oleh wali kelas ya, karena Syifa beberapa kali tidak masuk kelas. Memang berapa hari Syifa tidak masuk kelas? 3 harian. 3 harian. Iya. Oke, itu berturut-turut ya. Iya. Oke, karena setahu Bu Ai kan sakit waktu itu ya. Ternyata setelah itu Syifa tidak masuk lagi. Nah, Bu Ai juga mendapatkan laporan Syifa yang di kelas itu lebih banyak diem. Nah, padahal Syifa kan dulu waktu kelas 7 aktif ya. Iya. Tapi kenapa di kelas 8 ini berubah gitu? Ada masalah. Ya, ada masalah. Oke. Oh, jadi masalah dengan teman sekelas. Iya. Kalau boleh tahu masalahnya bagaimana? Coba ceritakan ke Bu Ai lebih detail lagi. Jadi kan waktu sekolah kan aku punya teman dekat nih. Terus aku suka sama laki-laki yang ada di kelas kan. Ternyata saya nggak tahu nih kalau teman sekelas saya juga suka sama tuh orang. Akhirnya dia ngejauhin saya, dia ngenegur saya. Setiap saya pengen nimbrung sama dia nih kayak dibuang aja gitu, kayak nggak dianggap. Ada gitu. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Kan banyak tuh, satu kelas kan 40 anak ya kan, hanya 3 teman saja yang menyukai Syifa atau bagaimana? Coba ceritakan. Sejak kejadian itu tuh yang aku bilang aku suka sama seseorang, terus teman dekat aku ternyata juga suka. Pas besoknya teman sekelas pada kayak ngomongin, ngejelek-jelekin, tuh kayak gimana ya, dun gitu mental saya Bu di situ. Oke, kalau boleh Bu Ai simpulkan, berarti dari permasalahan dengan 3 teman menjadi hampir satu kelas menyuekin Syifa seperti itu kah? Iya. Tetapi kenapa berimbas dengan keaktifan atau kepercayaan diri Syifa saat pelajaran gitu? Waktu itu kan dulu nanya ke aku, terus aku jawab kan,
ternyata jawaban aku salah, disolakin sama teman sekelas. Terus saya juga dimarahin sama guru, kayak gitu ya, saya down kan, begitu dibentak dikit. Oh gitu, jadi masalah yang lama terus berimbas setiap kerja pertanyaan guru surakin aja gitu. Nyorakinnya bagaimana? Contoh kalimatnya. Iya ya salah begitu doang, salah padahal kan gampang gitu. Nah, saat tidak percaya diri terus apa yang Siva lakukan itu? Itu ya pengen menjawab pertanyaan guru nih, tapi ragu untuk sudut kanan, takut salah lagi, takut disalahin teman-teman lagi. Gitu. Jadi Siva merasa simpen rasa trauma lah saya gitu. Iya, Ibu memahami apa yang Siva rasakan ya. Siva berpikiran negatif mungkin ya dengan adanya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan lah dari teman atau guru, jadi menimbulkan pikiran-pikiran negatif pada diri Siva. Oke, ya. Biasanya yang pikiran yang muncul dari diri Siva itu apa? Kayak aku tuh di mata orang kayak apa-apa selalu salah, terus selalu di rumah tante tuh selalu dibanding-bandingin gitu. Bagaimana Mas? Di rumah tante? Iya, karena aku sama orang tua nggak serumah. Oh gitu, oke. Maksudnya jadi selain permasalahan di kelas, Siva juga ada sebenarnya ada pengaruh atau faktor penyebabnya dari rumah juga. Iya. Seperti itu. Oke, itu bagaimana? Kan aku kan sama mama LDRan kan, mama di kampung. Oh di kampung. Iya, aku di Jakarta. Terus aku tinggal di rumah tante. Tante punya anak nih sepupu aku. Aku selalu dibanding-bandingin gue kayak dia tuh saudara lu cakep, pinter, bisa ngapain aja nggak kayak lu, hitam, dekil, gak bisa ngapa-ngapain. Ini mental lu down aja gitu bu. Berapa banyak faktor penyebab yang menyebabkan Siva itu tidak percaya diri? Nah, coba dari di kelas, ngalahin guru, dibentak guru, dibanding-bandingin sama tante, terus dicuekin sama temen, disolakin sama temen. Dari faktor itu yang benar-benar membuat Siva down atau percaya diri Siva benar jatuh tuh yang mana? Yang solakin temen aja gitu kan, kalau misalnya salah kan bisa dikasih tahu, gak usah disolakin. Ingin mengajak Siva nih sekarang untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, coba Siva melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang masalah Siva kemarin. Nah, kan segala sesuatu itu ya Siva ya, ada baik, ada yang buruk, ya. Ada kanan, ada kiri, ya kan? Ada bawah, pasti ada atas. Nah, begitu pula dengan pikiran-pikiran juga ada yang negatif, juga ada yang positif. Nah, maka dari itu Bu Ai ingin mengajak Siva untuk melihat permasalahan Siva dari sudut pandang yang lain, ya kan? Pikiran negatif berarti dilihat dari sudut pandang yang positif. Nah, seperti itu. Siva menyebutkan ada 3 ya. Nah, coba Siva renungkan, Siva pikirkan. Nah, dari sudut pandang yang positif, kira-kira kenapa ya teman-teman saya kok mengejek saya atau nyorakin saya saat saya salah menjawab pertanyaan dari guru? Coba. Mungkin karena dia pengen melihat saya aktif dalam pelajaran semua pelajaran mungkin ya, sama mungkin dia pengen koreksi saya biar saya bisa benar lagi untuk menjawab itu. Gitu. Bagus. Nah, dari tadi Siva sudah mengatakan yang positifnya ya, sudut pandang yang lebih positif. Nah, dari semua hal itu kalau kita rangkum, kira-kira di sini siapa yang bermasalah? Apakah Siva atau teman-teman Siva atau Siva atau siapa? Yang bermasalah sih aku. Siva, katakan bahwa yang bermasalah dari Siva. Nah, jadi yang harus dirubah siapa kira-kira? Saya. Siva. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, katanya sih, apakah Siva mau berubah tapi? Mau berubah. Mau berubahnya bagaimana?
menjadi bersih aja gitu. Jadi lebih baik. Biar aktif lagi sama pelajaran, nilai nggak terlalu turun, terus tampilannya aja berubah. Oh, jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri Siva ingin lebih baik lagi. Iya. Rencananya yang ingin Siva lakukan tapi mungkin belum bisa Siva lakukan itu apa? Yang ingin Siva lakukan tapi kira-kira belum bisa Siva lakukan terkait dengan permasalahan tadi. Menyampaikan perasaan saya sama pikiran negatif saya ke orang lain. Cuma saya masih bingung kemana. Maksud Siva bagaimana? Coba ulang Kayak pengen ngungkapin apa yang saya rasa sama pikiran-pikiran negatif saya ke orang, tapi bingung saya sih pengen ngungkapnya tuh ke siapa. Oh, jadi Siva merasa bingung ke siapa Siva bisa mengungkapkan semua perasaan Siva. UI di sini akan memfasilitasi Siva untuk mengutarakan pikiran. Mungkin tadi kan sudah menyebutkan 3 pikiran yang sering muncul. Nah, mungkin masih ada pikiran-pikiran yang kadang-kadang juga muncul. Nah, bisa Siva utarakan di sini apa saja, coba sebutkan terlebih dahulu. Boleh ditulisannya nggak, Bu? Siva mau menulis saja. Iya. Oh, jadi ditulis pikiran-pikiran negatif apa saja seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Siva bacakan apa saja pikiran-pikiran negatif yang sering muncul pada diri Siva. Saya merasa takut menjawab pertanyaan guru. Saya merasa semua orang membenci saya. Saya adalah orang yang tidak berguna. Saya selalu salah di mata orang. Jadi 4 itu. Ubah kalimat atau pikiran negatif itu menjadi kalimat yang lebih positif. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Saya diterima baik oleh teman dan saudara saya. Saya adalah orang berharga. Orang yang berharga. Kesalahan adalah hal yang wajar, jadi saya tidak takut. Bagus Siva ya. Bu A ingin Siva mengungkapkan hal yang positifnya, ya kan, agar Siva nantinya bisa percaya diri, ya, dan membuang pikiran-pikiran negatif, mengubahnya menjadi yang lebih positif. Jadi seperti itu, ya. Pertama nanti Siva bisa mengikuti instruksi dari Bu A, ya. Bu A nanti akan mencontohkan, Siva bisa mengikutinya. Nanti barulah Siva bisa mengungkapkan dengan mata. Seperti itu. Oke, paham di sini? Paham. Oke. Nah, sebenarnya Bu Ai akan contohkan ya. Nah, dari keempat kalimat positif itu, kira-kira kalimat mana yang ingin Siva utarakan terlebih dahulu? Satu. Yang pertama, jadi yang saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Oke. Nah, jadi Bu Ai akan mencontohkan. Nanti Siva tolong ikuti instruksi dari Bu Ai. Ya. Oke. Ya. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Silakan Siva bisa mengikuti instruksi yang kalimat yang sudah Bu Ai katakan barusan. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Oke, bagus. Bisa diulangi lagi? Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Oke, bagus ya. Jadi itu kalimat positif yang ingin Siva teriakan. Boleh berdiri, boleh dengan duduk, senyaman Siva ungkapkan. Seakan-akan Siva itu benar-benar pengen mengungkapkan kata-kata itu agar nantinya tidak bisa tenang. Oke, silakan. Duduk aja. Boleh. Senyaman Siva saja. Oke. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Keluarkan saja semuanya yang ingin Siva katakan. Keluarkan. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Sudah? Cukup? Sudah? Oke. Jadi sekarang katakan secara perlahan-lahan dulu, benar-benar dari hati Siva. Ya, coba. Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. Perlahan dulu tidak dulu perlahan, jangan terlalu kencang. Jadi boleh
Saya berani menjawab pertanyaan dari guru. 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 Ulangi kalimat itu dalam hati Syifa. Boleh sambil memejamkan mata, ya. Bagaimana perasaan Syifa setelah mengutarakan kata-kata itu? Udah nyaman sih Bu. Udah agak tenang. Udah agak tenang. Yang mungkin Syifa sudah merasa lega, Sudah. sudah lebih baik. Sudah. Oke, baiklah. Semoga dengan apa yang saya ungkapkan tadi, ya, membantu Syifa untuk mengalihkan pikiran negatif. Kesimpulan dari kedua pertemuan kita kali ini apa sih yang bisa Syifa tangkap dari permasalahan Syifa? Ternyata pikiran negatif saya bisa membuat saya tuh kayak saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak apa ya, nggak pedean. Sejak tadi ngeluarin kata-kata positif, saya udah agak dikit. Oke. Ya, pede. Kira-kira rencana Syifa kedepannya bagaimana nih? Kalau misalkan sering muncul pikiran-pikiran negatif lagi, Pengen baca kata-kata positifnya lagi Bu. oh jadi Syifa ini mengulang kata-kata positif yang tadi sudah Syifa tuliskan ya? Oh seperti itu. Setiap hari? Setiap hari. Oh setiap hari. Kira-kira sehari berapa kali rencananya? Rencananya sih sekitar 3 kalian. 3 kali. Iya. Oke, jadi Syifa berencana 3 kali minimal ya, 3 kali sehari itu mengatakan kata-kata positif yang sudah dituliskan tadi, ya, ya kan? Syifa menjadi pribadi yang berani menjawab pertanyaan dari guru, kemudian merasa dirinya diterima, ya kan, oleh teman-temannya, ya, dan bisa bergaul dengan teman-teman, ya. Mana kalau nanti 3 hari ke depan atau hari Senin mungkin kita bertemu lagi untuk mengevaluasi kemajuan Syifa. Bagaimana? Boleh? Oke, jadi nanti Syifa kan rencananya mau mengulang-ulang kembali kalimat-kalimat itu ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita evaluasi lagi apakah sudah ada kemajuan nih dari diri Syifa. Oke, setuju ya? Oke. Nah, sebelum Bu Ai akhiri, Bu Ai tadi sudah meng-share LKPD dan evaluasi hasil. Nah, ya lewat WA group. Nah, lewat WA Japri. Maksud Bu Ai lewat WA Japri. Coba buka, ada link Google Form-nya. Ya, sudah ketemu? Sudah. Nah, coba Syifa buka yang pertama dulu. Pertemuan kita kali ini dengan berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Hati-hati di jalan ya Syifa ya. Semoga nilai PAS-nya juga memuaskan. Ya, nantinya Syifa juga jadi pribadi yang berjaya diri lagi. Ya, Bu Ai sangat nantikan. Ya, oke. Syifa bisa pulang sekarang. Ya, hati-hati di jalan. Salam untuk tante dan ponakan Syifa ya. Ibu Syifa ya. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama.